Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini kita akan belajar tentang materi akidah akhlak kelas 11. Langsung saja kita masuk dalam materi akidah akhlak kelas 10. Ada beberapa bab, diantaranya yang ada di semester ganjil itu. Yang pertama, memahami akidah Islam, ayo bertauhid, menjadi hamba Allah yang berakhlak, memahami induk-induk akhlak terpuji, induk-induk akhlak tercela, syukur, qanaah, ridho, dan sabar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ayo bertauhid. Langsung saja kita pilih ayo bertauhid. Ya, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ayo bertauhid. Di sini yang kita pelajari yaitu tentang tauhid. Mari kita siapkan alat tulis dan juga mari kita simak dengan seksama. Selamat belajar. Langsung saja kita mulai. Untuk pada materi ayo bertauhid, kita ada beberapa subbab yang harus kita pelajari. Yang pertama, pengertian tauhid. Yang kedua, nama-nama ilmu tauhid. Yang ketiga, ruang lingkup tauhid. Yang keempat, macam-macam tauhid. Yang kelima, memahami makna kalimat tauhid. Dan yang terakhir, hikmah dan manfaat bertauhid. Langsung saja kita klik yang pertama. Pengertian tauhid. Tauhid menurut bahasa berasal dari bahasa Arab. Tauhid bentuk masdar atau infinitif dari kata wahada yang artinya al-i'tiqadu biwahdaniyatillah, yaitu keyakinan atas keesaan Allah. Sedangkan secara istilah, tauhid ialah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Kesaksian ini dirumuskan dalam kalimat syahadat La ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Tauhid artinya mengesahkan Allah, tetapi ada beberapa ulama mengatakan esa itu berarti satu. Kadang juga yang mengatakan bahwa esa itu esa, tidak bisa diartikan satu. Allah tidak boleh dihitung dengan angka 1, 2, dan seterusnya, karena kepadanya tidak layak dikaitkan dengan bilangan. Karena kalau menurut Quraisy Shihab, 1 itu masih termasuk dalam beberapa komponen yang dapat menjadikan dirinya ada. Tetapi untuk Allah ini sifatnya esa, dia ada karena keberadaannya sendiri. Ayat-ayat tentang tauhid contohnya ada salah satunya yaitu surat Al-Ikhlas ayat 1-4, yang maknanya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, dan tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Itu tadi sekilas tentang pengertian tauhid, mulai dari bahasa, istilah, dan juga ayat yang mengandung arti dari kata tauhid atau menjabarkan kalimat tauhid. Selanjutnya yaitu nama-nama ilmu tauhid. Beberapa nama-nama ilmu tauhid itu ada yang disebutkan dengan ilmu usuluddin, karena ilmu tauhid sering disebut juga dengan ilmu usuluddin atau pokok-pokok atau dasar agama, karena ilmu itu menguraikan pokok-pokok atau dasar-dasar agama. Jadi ada kesamaannya di sana. Yang kedua yaitu ilmu aqaid. Ilmu tauhid sering juga disebut ilmu aqaid, karena ilmu tersebut membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan keyakinan. Jadi kesamaannya terletak di berhubungan dengan keyakinan. Selanjutnya yaitu ilmu tauhid juga dikenal dengan sebutan ilmu ilahiyah, karena yang menjadi objek utama ilmu ini pada dasarnya adalah masalah ketuhanan. Yang keempat dan yang terakhir di sini adalah ilmu kalam. Ilmu tauhid sering juga disebut dengan ilmu kalam, didasarkan pada problema-problema yang dibahas dan juga dasar kajian yang tak jauh tentang kepercayaan. Jadi di sini ada kesamaan-kesamaan, yaitu ruang lingkupnya ataupun yang dibahas di dalamnya.
Karena seperti usuluddin, pokok-pokok agama, tauhid pun membahas seperti itu. Ilmu aqaid tentang keyakinan, tauhid pun bisa membahas seperti itu. Dan ilmu ilahiyah yang membahas ketuhanan, ilmu tauhid juga membahas tentang ketuhanan. Dan ilmu kalam yang membahas tentang kepercayaan yang nantinya akan menimbulkan ilmu-ilmu yang baru seperti ilmu mantek dan yang lain sebagainya. Selanjutnya kita lanjut ke ruang lingkup ilmu tauhid. Ruang lingkup ilmu tauhid di sini ada 3. Yang pertama, al-ma'rifat al-mabda, ma'rifat al-wajiqah, dan ma'rifat al-ma'ad. Yang pertama, al-mabda yaitu mempercayai dengan keyakinan tentang penciptaan alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ma'rifat al-mabda ini, kita sebagai orang yang mengaku bertauhid kepada Allah harus mempercayai dengan penuh keyakinan tentang bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Yang kedua yaitu ma'rifat al-wajiqah, mempercayai penuh keyakinan tentang para utusan Allah. Jadi di sini seperti Nabi Muhammad dan juga yang lainnya, itu kita sebagai orang yang mengaku bertauhid kepada Allah atau iman kepada Allah harus juga mempercayai dengan penuh keyakinan tentang adanya utusan Allah tadi. Selanjutnya yaitu ma'rifat al-ma'ad, yaitu mempercayai dengan penuh keyakinan akan adanya kehidupan abadi setelah mati di alam akhirat nanti. Jadi di ruang lingkup ilmu tauhid ini tidak jauh dari yang namanya rukun iman. Jadi di antaranya itu masuk di dalam rukun iman yang wajib kita imani sebagai umat yang mengaku bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam tauhid. Macam-macam tauhid di sini ada tauhid ilahiyat, tauhid rububiyat, makna wal sifat, dan juga tauhid mulkiyat. Yang pertama, tauhid ilahiyat yaitu tauhid yang mempercayai bahwa Allah adalah tempat sesembahan satu-satunya, tempat meminta pertolongan, tempat untuk tunduk dan juga patuh yang secara mutlak itu hanya kepada Allah. Jadi di sini Allah memiliki sifat sebagai Tuhan yang satu-satunya dan pantas untuk disembah dan tidak boleh disekutukan. Itu ada di tauhid ilahiyat, Tuhan sebagai tempat sesembahan. Yang kedua yaitu tauhid rububiyat. Tauhid ini maksudnya yaitu tauhid yang mempercayai bahwa hanya Allah lah yang maha memelihara, menjaga, dan juga menciptakan. Jadi di dalam tauhid rububiyat ini kita harus meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang maha menciptakan, maha memelihara, maha menjaga. Itu masuk dalam tauhid rububiyat. Selanjutnya yaitu makna wal sifat. Tauhid makna wal sifat yaitu mempercayai bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang agung dan Allah terlepas dari segala kekurangan. Jadi ketika kita bertauhid kepada Allah dalam lingkup yang makna wal sifat ini, kita harus benar-benar mempercayai bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang maha agung, Tuhan yang memiliki segala kebaikan dan juga terlepas dari segala kekurangan. Selanjutnya yaitu tauhid mulkiyat. Tauhid mulkiyat di sini yaitu mempercayai bahwa hanya Allah yang maha kuasa, maha perkasa, pemilik dan juga menguasai alam semesta. Jadi dalam tauhid mulkiyat ini kita harus percaya bahwasanya yang maha perkasa, maha menguasai, pemilik alam semesta, raja di rajanya alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara 4 tauhid ini harus benar-benar kita pahami, harus kita jalankan dengan sepenuhnya agar kita bisa tercatat sebagai orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk lanjut, kita berlanjut ke makna kalimat tauhid. Ada beberapa kata ataupun kalimat yang ada di Al-Qur'an itu banyak sekali yang mengandung kalimat-kalimat tauhid. Hanya saja di sini saya paparkan hanya 5 saja karena sangat banyak juga. Di sini adalah la ma'buda bihaqqi illallah, yang artinya hanya Allah yang berhak dan pantas untuk disembah. Nah, ini yang masuk dalam macam-macam yang
ilahiyat tadi, hanya Allah yang berhak disembah. La hakima illallah, maksudnya hukum yang mutlak bersumber dari Allah. La malika illallah, artinya tidak ada penguasa mutlak kecuali Allah. Dialah Rob semesta alam, penguasa dan pengatur. La khaliqa illallah, tidak ada pencipta di dunia ini kecuali Allah. La raziqa illallah, artinya tidak ada yang bisa memberi rezeki selain Allah. Itu tadi contoh-contoh dari kalimat tauhid dan juga maknanya, yang masih ada banyak lagi yang bisa kita temui di Al-Quran ataupun di zikir-zikir yang lainnya. Selanjutnya yaitu hikmah dan manfaat dalam bertauhid. Tauhid merupakan hal pokok, bahkan bisa dikatakan inti dari dalam melakukan kehidupan sebagai manusia yang beragama Islam dan mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bawah ini adalah beberapa contoh hikmah dan manfaat dari bertauhid. Yang pertama, menumbuhkan sikap kesungguhan dan optimisme. Lah di sini sebagai orang yang mengaku bertauhid kepada Allah, kita harus memiliki sikap yang sungguh-sungguh dalam berusaha dan juga memiliki optimisme. Karena kenapa? Kita masih memiliki Tuhan yang kita bisa berdoa kepadanya. Ketika kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh dan juga berharap kepadanya, maka kita harus memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah mampu mengabulkan apa yang kita ingini. Yang kedua yaitu menumbuhkan sikap bersyukur. Di sini kita sebagai makhluk Tuhan, bahwasanya setiap merasakan karunia nikmat Tuhan kita senantiasa bersyukur. Ataupun ketika menerima musibah kita tetap saja bisa melakukan syukur, karena itu kita sedang bertauhid dan iman bahwasanya yang memberi musibah pun itu Allah. Selanjutnya yaitu untuk mendidik agar berpandangan luas. Kita sebagai orang yang bertauhid haruslah berpandangan luas, karena bahwasanya hidup ini tidak hanya di dunia saja, tetapi juga ada alam akhirat yang kekal nantinya. Sehingga kita tidak boleh hanya berpandangan sempit yang mengedepankan egoisme dan juga kenikmatan yang ada di dunia saja. Kita harus mempertimbangkannya benar-benar agar nantinya kita juga bisa melakukan hal-hal yang baik yang mengantarkan kita pada kenikmatan yang ada di alam yang kekal nanti. Yang terakhir, tidak mudah tertipu oleh hawa nafsu. Karena kita sedang bertauhid, maka kita akan mudah dengan ingat kepada Allah. Nah, ketika kita mau melakukan kejahatan, kita ingat, maka kita akan terhindar dari semua itu. Maka dari itu bertauhid sangat penting. Semoga kita menuai banyak kemanfaatan setelah kita benar-benar belajar dan melakukan tauhid itu dengan lebih baik lagi. Sekian materi Ayo Bertauhid kali ini. Semoga kita mampu memahami dan menuai manfaat dari pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.